pendidik, seringkali kita menghadapi tantangan besar dalam memastikan setiap murid menerima pendidikan yang adil. Setiap individu memiliki keunikan, karakteristik, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus mampu mengakomodasi perbedaan tersebut melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya, Evi Febriana, sebagai guru Bahasa Inggris di SMK Negeri 6 Semarang, percaya bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah kunci untuk memastikan setiap murid mencapai potensi maksimalnya. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas saya dengan materi procedure text untuk kelas 10 SMK dengan program keahlian kuliner. Bagaimanakah itu? Mari kita simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran kali ini agar murid mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan procedure text, di mana murid mempelajari tentang alat, bahan, dan langkah-langkah dalam membuat masakan, meningkatkan keterampilan mereka dalam memasak, dan tentunya keterampilan bahasa Inggris dalam project based learning. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa aplikasi seperti Presto, Google Form, Canva, Padlet, Wheels of King, dan CapCut, serta lembar kerja sebagai panduan murid dalam belajar. Pada tahap awal, sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan persiapan dengan membuat beberapa pertanyaan untuk tes diagnostik, sehingga hasil tersebut saya gunakan untuk mengetahui kemampuan prasyarat untuk memahami materi yang dipelajari, menentukan konten bahan ajar, tujuan pembelajaran, karakteristik, profil belajar, dan kemampuan awal murid. Setelah itu, saya membuat beberapa kategori paham utuh, kategori paham sebagian, dan kategori belum paham. Dari hasil tersebut dapat menjadi acuan dalam pembuatan kelompok. Pembagian kelompok secara heterogen, di mana saya menempatkan murid yang paham utuh, paham sebagian, dan belum paham dalam satu kelompok. Dari hal tersebut diharapkan bahwa dalam masing-masing kelompok terdapat murid kategori paham utuh dan dapat menjadi narasumber untuk membantu teman sekelompoknya. Pembelajaran dimulai dengan memberikan salam, berdoa, dan mengecek kehadiran dengan aplikasi Presto. Kemudian mereview keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, melakukan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, melakukan ice breaking, banana dance, dan matching game. You should choose touch the screen, ya, touch the screen. I need to press. No, again, yeah, next. Yeah, so matching, yeah, here. Okay, two. The first is this one. Okay, cut the celery and then pour the milk. Mereview materi sebelumnya tentang simple present tense, memberikan pertanyaan pemantik, menyampaikan tujuan, kompetensi, dan assessment yang akan dilaksanakan. Selanjutnya meminta murid untuk bergabung dalam grup yang telah dibagikan secara heterogen. Dengan panduan lembar kerja, murid mengidentifikasi fungsi sosial, struktur unsur kebahasaan, dan juga menyelesaikan proyek mereka dalam membuat hidangan masakan, lengkap dengan alat, bahan, dan juga langkah-langkahnya dalam bahasa Inggris. Dalam diferensiasi konten, guru menyediakan berbagai sumber belajar. Murid dengan gaya belajar visual belajar memahami materi dengan gambar, teks, dan artikel. Murid dengan gaya belajar auditori belajar memahami materi dengan video. Murid dengan gaya belajar kinestetik belajar dengan mempraktikkan procedure text dalam membuat hidangan masakan. Dengan menggunakan aplikasi Wheels of King, mereka bisa memilih bahan masakan apa yang akan digunakan. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan lembar kerja yang disediakan. Selanjutnya, dalam diferensiasi proses, murid dengan kategori belum paham perlu diberikan pendampingan yang lebih intensif dalam proses pembelajaran. Sedangkan murid yang paham utuh dapat belajar secara mandiri dan mampu menjadi narasumber dalam kelompok. Dengan aplikasi Canva, murid dapat menyusun presentasi dengan menarik. Mereka bisa mengintegrasikan teks, gambar, dan grafik dengan mudah, menciptakan presentasi yang tidak hanya menyampaikan informasi dan ide, namun juga menonjolkan kreativitas mereka. Selain itu, guru juga bisa membuat lembar kerja dengan aplikasi Canva. Dalam tahap selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil belajar mereka dalam kelompok dengan berbagai media. Disinilah diferensiasi produk berlangsung. Murid bisa membuat bahan presentasi sesuai dengan minat, bakat, entah itu dalam bentuk teks artikel, video, ataupun gambar. Setelah proses pembelajaran, murid diberikan asesmen formatif melalui aplikasi Presto.
Selain Presto, guru juga menggunakan aplikasi Quizizz. Guru juga memanfaatkan Quizizz untuk membuat asesmen formatif yang menarik dan efektif. Selain itu, guru dapat lebih mudah memantau kemajuan murid dan menilai efektivitas pembelajaran. Data yang dihasilkan dapat membantu guru dalam mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Berdasarkan hasil asesmen formatif dan pengamatan selama proses pembelajaran, maka murid yang belum paham perlu diberikan pendampingan lebih intensif, dan murid yang sudah paham utuh dapat diberikan pengayaan berupa tantangan proyek yang lebih kompleks. Setelah pembelajaran usai, guru dan murid menyimpulkan pembelajaran dan melakukan refleksi pembelajaran dengan aplikasi Padlet untuk mengetahui apa yang mereka rasakan, apa yang sudah dipelajari pada pertemuan hari ini, dan kesulitan yang dihadapi. Nah, pendidikan adalah tentang menghargai keunikan setiap murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, mari kita jadikan sekolah sebagai tempat di mana bakat, minat, dan kemampuan masing-masing murid dapat terstimulasi dengan baik. Inilah esensi dari praktik baik yang saya terapkan di SMK Negeri 6 Semarang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.